Hari ini kita akan belajar tentang kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 4. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu di rumah dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan gerakan memutar dan meliuk pada lompat tali. Anak-anak, sekarang Ibu akan tanya ke kalian. Pernahkah kalian melakukan kegiatan di pagi hari? Kalau pernah, kegiatan apa saja yang dilakukan di pagi hari? Iya, betul sekali. Kegiatan di pagi hari itu seperti sholat berjamaah, membantu orang tua, mandi, dan lain sebagainya. Kemudian, pernahkah kalian membaca sebuah dongeng? Kalaupun pernah, dongeng apa yang kalian baca? Iya, betul sekali. Seperti Kancil mencuri timun, buaya ditipu oleh si kancil, dinosaurus, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan sebuah dongeng. Kalian simak baik-baik ya anak-anak. Dongengnya berjudul Anak Gembala dan Serigala. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuanya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuanya, "Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu." Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya, "Ada serigala! Ada serigala! Tolong!" Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. "Di mana serigalanya? Di mana? Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" Kemudian anak gembala itu berkata, "Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini." Orang kampung berkata, "Rupanya kamu telah menipu kami semua." Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. "Tolong, tolong, ada serigala, tolong di sini." Kemudian orang kampung datang dan berkata, "Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini." Anak gembala menjawab, "Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong." Kemudian orang kampung menjawab, "Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu." Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Anak gembala minta tolong, "Serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong."
Lalu orang kampung menjawab, anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala. Lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Itu tadi dongeng yang berjudul Anak Gembala dan Serigala. Sekarang ibu minta kalian untuk mencari isi pesan moral pada dongeng Anak Gembala dan Serigala. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi pesan moral yang terdapat pada dongeng Anak Gembala dan Serigala. Itu nanti diisi pada lembar kerja yang ibu berikan di WhatsApp grup. Begitu ya anak-anak. Kita lanjut ya anak-anak. Mari kita mengamati. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu, dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, jalannya lompat, dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Misalnya, Doni memiliki sifat penyayang binatang. Nah, anak-anak, perhatikan ya. Amati sifat-sifat dari anggota keluarga sebanyak 3 orang. Lalu, tuliskan pada tempat yang tersedia. Bagian tengah diisi nama anggota keluarga. Bagian luar diisi dengan sifat-sifat dari anggota keluarga kalian. Contohnya, Neneng mempunyai sifat yang lucu, penolong, ramah, dan rajin. Nah, sekarang ibu minta kalian mengisi kolom itu di lembar kerja yang ibu berikan di WhatsApp grup ya. Nah, kolom itu diisi nama anggota keluarga kalian. Misalnya kayak ayah, ibu, adik, atau kakak ya. Diisi, kemudian sifat-sifatnya apa ya. Begitu ya anak-anak. Anak-anak, agar kita tetap semangat dalam belajar, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi naik-naik ke puncak gunung. Nyanyinya sambil tepuk tangan ya, biar tetap semangat. Oke? Kita mulai. 1, 2, 3. Udah semangat ya tadi habis nyanyi naik-naik ke puncak gunung. Sekarang kita balik lagi untuk belajar. Coba kalian perhatikan. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin karena kulit, daging, tulang sangat bermanfaat. Doni dan teman-teman di kelas 3 akan melakukan kegiatan olahraga. Mereka akan melakukan gerakan melompat menggunakan tali. Anak-anak, sekarang ibu mau tanya nih,
Pernahkah kalian bermain lompat tali? Iya, kalau pernah, lompat tali itu dilakukan berapa orang? Iya, betul sekali. Lompat tali itu dilakukan secara individu atau kelompok. Kalau individu berarti lakukan sendiri. Kalau kelompok itu dilakukan secara teman-teman. Lebih jelasnya kita lihat ya anak-anak. Permainan lompat tali merupakan permainan yang berguna untuk melatih kekuatan dan kelincahan fisik. Permainan lompat tali dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi. Nah, Ibu sudah membagikan kelompok di grup WhatsApp. Nah, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya. Ngapain Bu tugasnya? Tugasnya yaitu kalian membuat video praktek tentang permainan lompat tali yang dilakukan secara berkelompok dengan dibimbing oleh orang tua maupun kerabatnya. Ya. Jadi kalian berkelompok ya. Nanti didampingi sama orang tua atau bisa juga di video sama orang tua kalian atau kerabat kalian. Itu kelompoknya sudah dibagikan sama Ibu di WhatsApp group. Yang satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ya. Tuh. Kalau sudah, nanti tiap perwakilan kelompok mengirim videonya. Jadi perwakilan saja. Tetapi bawahnya ditulis nama anggota kelompok kalian.